Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang lapar? Kalau ada, ditahan dulu ya. Kita belajar dulu. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai? Kalau begitu, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Afna Nur Afnania. Baca, Bu. Yang kedua, Rifki Anissa Fauzia. Yang ketiga, Nadia Riyadatul Imah. Iya, Bu. Nah, baik. Novira Trimurni. Hadir, Bu. Lula Salsabila. Andi Vidi Purnomo. Devi Novia Maharani. Novadila Milatu Solihah. Vicky Akbar Subaktiaji. Ada, Bu. Baik. Nailun Nikmah. Hadir, Bu. Nah, Omsina. Hadir, Bu. Sebelum memasuki materi yang akan dibahas, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah tahu apa itu artikel? Saya, Bu. Ya, jelaskan. Artikel yaitu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Bagus sekali jawabannya Mas Vicky. Ibu beri poin karena Vicky sudah mencari tahu dan membaca terlebih dahulu materinya sebelum Ibu jelaskan. Seperti yang dijelaskan oleh Vicky tadi, artikel berisi karangan faktual secara lengkap dan dibuat untuk dipublikasikan untuk bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta. Saat kalian mempelajari artikel, kalian akan mendapatkan beberapa manfaat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu, kalian bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian secara luas. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kalian dan meningkatkan konsentrasi kalian dan berpikir kritis. Di pertemuan Ibu kali ini, Ibu akan memberitahukan dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang dibaca. Indikatornya yaitu terdapat dua yang kalian harus capai. Yang pertama, menemukan informasi dalam artikel. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara informasi fakta dan opini penulis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi gagasan fakta dan opini dalam artikel agar kalian dapat memahami materi yang akan Ibu jelaskan. Ibu akan menayangkan PPT, disimak baik-baik ya PPT-nya. Ibu akan menjelaskan gagasan fakta dan opini dalam artikel. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Terdapat 7 ciri-ciri artikel. Yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Tidak boleh asal-asalan ya untuk menulis artikel tersebut. Mengandung gagasan aktual. Yang kedua, mengandung unsur intelektualitas dan pengetahuan dan wawasan yang luas. Yang keempat yaitu bukan merupakan hasil plagiasi. Murni hasil karangan penulis sendiri. Yang kelima yaitu mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Yang keenam, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, bukan kepentingan personal. Yang ketujuh yaitu menampilkan identitas atau nama penulis. Jangan anonim ya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibedakan menjadi 2, berdasarkan isi artikel dan berdasarkan sudut pandang penulisnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang yang jenis-jenis berdasarkan isi artikel.
Yang pertama terdapat artikel praktis. Di sini biasanya berbentuk kronologis, pesan-pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaannya. Yang kedua, artikel ringan. Cara penyajiannya pun ringan dan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit dipahami. Yang ketiga, artikel halaman opini. Dalam penulisan artikel ini, penulis menanggapi, memprediksi, maupun menganalisis suatu peristiwa. Yang keempat, artikel analisis. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas dan tajam. Yang kelima yaitu artikel religi. Berisi tentang keagamaan atau keyakinan, merupakan topik yang utama dari artikel tersebut. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan? Apa sudah jelas apa belum? Anak-anak? Sudah jelas, Bu. Ya, sudah. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan berdasarkan sudut pandang penulis. Terdapat 5 sudut pandang penulis. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel ini menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Yang ketiga, artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Yang keempat, artikel preskriptif. Artikel ini berisi anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan evaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang kalian baca nanti. Yang pertama yaitu menemukan informasi dalam artikel. Terdapat 2 jenis di dalam isi artikel. Yang pertama yaitu fakta dan opini. Opini muncul karena penulis ingin mengupas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual atau kontroversial. Fakta yang berisi fakta yaitu adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Selanjutnya yaitu kita membedakan informasi baik berupa opini maupun fakta. Terdapat ciri-ciri opini dan fakta. Yang pertama yaitu ciri-ciri opini berupa pendapat. Pendapat orang-orang dapat berbeda-beda, dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan kesan tiap-tiap orang terhadap suatu peristiwa. Yang kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Opini berasal dari hasil pemikiran manusia. Yang ketiga yaitu subjektif. Di sini kita mengetahui opini dalam artikel melalui sifat informasi yang disampaikan. Yang keempat yaitu belum teruji kebenarannya. Opini yang terdapat dalam artikel belum diujikan secara ilmiah. Opini ini muncul dari hasil pemikiran seseorang, dari peristiwa yang telah diamati oleh penulis tersebut. Yang kelima yaitu peristiwa yang belum terjadi. Penulis sering mengungkapkan sifat prediksi sehingga peristiwa tersebut belum tentu terjadi pada masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri fakta. Terdapat 5 ciri-ciri fakta. Yang pertama yaitu benar-benar terjadi. Pernyataan dalam kalimat dianggap sebuah fakta apabila suatu yang dipaparkan benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu teruji kebenarannya. Fakta merupakan kejadian nyata. Kejadian tersebut bisa dikatakan sebagai peristiwa yang nyata karena dapat teruji kebenarannya. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Fakta bisa muncul dari hasil survei maupun penelitian. Yang keempat, objek bersifat objektif. Objektif merupakan di sini hal umum yang dilakukan dan diakui kebenarannya. Yang kelima yaitu keterangan waktu dan tempat yang jelas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh artikel kepada kalian. Disimak dan dibaca dengan baik-baik ya artikel tersebut. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian bila sudah membacanya. Apakah sudah membaca semua? Jika sudah, Ibu ingin tahu informasi apa saja yang kalian dapat dari artikel tersebut. Siapa yang ingin menjawabnya?
Atau Ibu tunjuk saja ya? Bagaimana? Tunjuk saja, Bu. Oke. Mbak Novira. Halo Mbak Novira. Baik, Bu. Informasi apa yang Mbak Novira dapat dari membaca artikel tersebut? Bisa dijelaskan? Informasi yang saya dapat yaitu sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Mungkin itu, Bu. Ya, betul sekali jawaban Mbak Novira. Itu termasuk fakta atau opini Mbak Novira? Fakta, Bu. Betul. Ibu akan memberikan poin kepada Mbak Novira. Satu lagi. Ibu rasa semuanya sudah paham. Jika melihat dari jawaban kalian semua, Ibu ada tugas untuk kalian. Ibu kirim linknya ya. Sebentar. Ibu sudah kirim linknya ya. Silakan kalian membuat kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Bisa itu absen genap atau ganjil. Kalian pilih sendiri saja. Ibu akan memberikan artikel, baca dan pahami artikel tersebut. Setelah itu diskusikan dengan kelompok. Cari kalimat yang mengandung fakta dan opini, berisi alasan yang mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat fakta dan opini. Nanti dikumpulkan di dalam satu Google Drive, link Google Drive ya, nanti Ibu baca. Setelah kalian mengisi, kalian Ibu beri waktu untuk mempresentasikannya. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya ya, 10 menit. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, silakan ya dikerjakan. Baik, jika sudah mengerjakan soalnya, bisa perwakilan dari setiap kelompok memaparkan hasilnya. Diskusinya sebagian saja dari hasil diskusinya ya. Ayo, kelompok mana dulu yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Kelompok kami dulu, Bu. Silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu yang pertama dari kalimat media tengah dihadapkan tantangan peradaban teknologi 4.0 dengan ciri-ciri fakta terjadi dan nyata situasi. Hanya karena perkembangan teknologi seperti yang disampaikan penulis dalam kalimat tersebut terjadi secara nyata dan dapat kita lihat. Yang kedua dari kalimat mereka memilih langsung berbicara dengan publik melalui medsos dengan ciri-ciri fakta bukti terpublikasi secara luas. Alasannya karena kita bisa menemukan rekam digital pembicaraan atau perkataan seseorang di media sosial. Dari itu tadi analisis dari ciri-ciri fakta. Kemudian yang dari analisis ciri-ciri opini, yang pertama dari kalimat tanpa disadari agenda-agenda penting para pembuat keputusan lebih banyak merespon dunia medsos yang sebenarnya dipenuhi akun palsu dan seseorang iseng. Dan ciri-ciri opini belum teruji kebenarannya. Alasannya karena dalam opini tersebut tidak terdapat data yang pendukung kebenarannya. Yang kedua, dari kalimat sepertinya kehilangan peran sebagai jembatan informasi antara pejabat dan rakyatnya. Dengan ciri-ciri opini, peristiwa yang belum terjadi. Alasannya karena penulis mengungkapkan pendapatnya mengenai keadaan bidang pers. Peristiwa tersebut tidak terjadi dan tidak disertai bukti. Sudah, Bu. Semua pemaparan dari hasil diskusi sudah baik. Ibu akan memberikan poin untuk masing-masing kelompok ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah sudah paham semua dengan materinya yang Ibu sudah jelaskan hari ini? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Bentar sekalian anak ya. Baik, jika sudah paham semua, maka kesimpulan materi artikel pada hari ini yaitu artikel ditulis karena ingin menanggapi berbagai macam fenomena yang terjadi. Tanggapan yang ditulis dalam artikel berbentuk fakta dan opini. Baik, cukup sampai di sini pertemuan pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu masih kita lanjutkan materi artikel, akan tetapi materi selanjutnya yaitu menyusun opini dalam bentuk artikel dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar, sesuai dengan materi yang akan Ibu jelaskan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat.
Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Ibu mohon maaf apabila pembelajaran hari ini masih kurang. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.